Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Muhammad Faisul Albam dari jurusan Informatika kelas I angkatan 2023. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Issue of Information Technology Case, di mana di sini saya akan mereview suatu jurnal yang membahas mengenai penyalahgunaan eh, teknologi informasi. Di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Misuse of Personal Data for Commercial Purpose on Facebook Social Media as a Digital Crime and Legal Certainty for User yang disusun oleh Sarah, Sarah, Christian, dan Ridwan pada tahun 2023. Sebelumnya saya ucapkan yang terhormat pada Ibu Iwan selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi. Saya juga menginformasikan bahwasanya video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh beliau. Oke, langsung saja ke selanjutnya. Di sini saya akan eh, menjelaskan beberapa subbab yang terdiri dari 4, yaitu latar belakang, metode penelitian, dampak penyalahgunaan data pribadi, dan upaya pencegahan hukum bagi korban penyalahgunaan data pribadi. Jadi saya sedikit jelaskan di sini bahwasannya jurnal ini lebih mengarah ke hukum, di mana eh, akan menjelaskan mengenai undang-undang yang mengatur tentang dat, eh, penceg- perlindungan data pribadi. Hmm, mohon maaf teman-teman. Ini langsung saja. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian ini dilakukan. Jadi menurut eh, peneliti, urgensi dari penelitian ini berdasarkan kejahatan digital cybercrime berupa penyalahgunaan data pribadi secara aktif terjadi karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, membuat batasan privasi semakin tipis sehingga berbagai data pribadi menjadi mulai tersebar. Seperti yang kita tahu, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seringkali kita perlu namanya mencantumkan data pribadi dalam proses pembuatan akun atau penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Selain itu, penggunaan aplikasi digital yang secara sadar mengisi data pribadi pada saat melakukan pendaftaran akun seperti pendaftaran media sosial, aplikasi bank, transportasi online, dan lain sebagainya mengalami pelanggaran privasi, terutama penyalahgunaan data pribadi. Yang seperti yang saya sudah jelaskan tadi, dampak dari hal tersebut dapat berdampak pada akses dari pelaku kemudahan akses dari pelaku kejahatan cybercrime yang dapat memanfaatkan data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadi dan dapat merugikan pemilik data pribadi tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh perilaku atau budaya masyarakat yang suka berbagi data dan informasi. Berbagi informasi profil akun media sosial seperti tanggal lahir, nomor telepon, tempat tinggal, foto pribadi, bahkan masalah pribadi di media sosial. Jadi, eh, akibat dari teknologi informasi dan komunikasi terbentuk suatu habit yang dimana masyarakat ini jadi suka menyebarkan data privasinya ke sosial media. Ini berdampak pada celah dari kejahat timbulnya celah yang cukup besar bagi kejahatan kejahatan cybercrime atau penyalahgunaan data privasi tadi. Dan itu tidak salah satunya juga terjadi di sosial media Facebook. Jadi pada penelitian ini akan membahas mengenai penyalahgunaan data pribadi pada sosial media Facebook. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu kualitatif dengan mengumpulkan sampel sebanyak 25 orang sebagai narasumber. Jadi peneliti akan mewawancarai kurang lebih 25 narasumber yang pernah mengalami tindak penyalahgunaan data pribadi atau privasi. Nah, dari berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis, dapat diketahui atau dianalisis bahwa beberapa bentuk penyalahgunaan data pribadi pernah dialami oleh beberapa pengguna Facebook yang berdomisili di Kota Ambon, yaitu meliputi peretasan dengan tujuan negatif atau disebut cracking,
penyebaran perangkat lunak, lunak berbahaya, malware, seperti malware melalui iklan online atau malverse phishing dan melalui tautan link. Disampaikan oleh Gunawan dan Ratmono pada penelitian 2022 bahwa alasan keuangan merupakan alasan umum ya seseorang melakukan peretasan atau cracking. Dan peretasan hacker atau cracker melihat kemungkinan keberhasilan yang lebih tinggi jika meretas akun yang memiliki banyak teman atau pengikut. Jadi di sosial media Facebook, khususnya pengguna Facebook di Ambon ini, beberapa kali mengalami penyalahgunaan data pribadi. Dalam wawancaranya dijelaskan ada beberapa narasumber yang pernah mengalami penyalahgunaan data pribadi. Salah satunya itu penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan komersial. Jadi eh, tanpa disadari, pemilik data pribadi ini menyebarkan data pribadinya di Facebook sehingga digunakan oleh pelaku penyalahgunaan ini untuk mendaftar eh, mendaftar suatu pinjaman online, mungkin bisa dibilang seperti itu. Hal ini dapat membuat kerugian material bagi pemilik data pribadi tersebut. Selain itu ada juga hal yang dilakukan apa dilakukan dari pelaku, yaitu salah satunya ada yang pernah diancam video surnya itu disebarkan oleh pelaku. Ini dijelaskan. Jadi ini sebenarnya bukan kesalahan murni kesalahan murni disebabkan oleh pelaku, namun juga ada kesalahan dari pemilik data pribadi itu dengan mudah itu menyebarkan data pribadinya di Facebook. Dan ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk kejahatan kriminal seperti itu. Dan ada juga yang merespon pernah mengirim suatu video sur ke mantan pacarnya di Facebook. Dan ini sering dijadikan alat ancaman dari mantan pacarnya jika tidak mengirimkan sejumlah uang kepadanya. Tentunya ini akan menimbulkan kerugian psikis bagi si si pemilik video tersebut. Nah, ini juga dijelaskan oleh peneliti, bentuk penyalahgunaan lainnya itu juga didasari oleh kecerobohan pemilik atau subjek data pribadi dengan mudahnya menyebarkan atau memberikan data seperti foto, nomor telepon yang melalui unggahan atau pesan pribadi. Nah, ini juga seperti yang saya jelaskan di awal, bahwasanya menurut analisa peneliti terjadi penipuan dengan berupa mengiming-iming pemilik akun Facebook dengan alasan menang giveaway yang diupload oleh teman FV. Lalu si pemilik akun tersebut dimintai pajak Rp750.000. Setelah dikirimkan uangnya, lalu dia diblokir. Dan ini merupakan kejahatan, mungkin kejahatan phishing ya bisa dibilang. Lalu lalu kita lanjut ke selanjutnya. Adapun upaya pencegahan data pribadi di media sosial Facebook yang sebenarnya telah dilindungi oleh beberapa undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, yaitu UUD 1945 pasal 28G, lalu UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data. Lalu kemudian Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, dan yang terakhir UU Nomor 27 Tahun 2022. Jadi menurut analisa penulis itu sebenarnya perlindungan data pribadi di Indonesia itu sudah cukup kuat dengan produk-produk pemerintah yang meliputi beberapa undang-undang ini. Namun penulis menjelaskan kembali bahwasanya undang-undang ini tidak akan berlaku atau tidak akan mampu melindungi kejahatan kriminal tersebut jika jika pemilik data pribadi itu juga tidak aware dengan bahayanya
bahayanya penyalahgunaan data pribadi. Jadi pemilik data pribadi ini harus juga berkontribusi dalam mencegah adanya penyalahgunaan data pribadi. Caranya bagaimana? Dengan tidak tidak dengan mudah menyebarkan data pribadinya ke sosial media, khususnya juga Facebook. Jadi dijelaskan bahwasanya eh, dalam teori yang dijelaskan oleh Chris, bahwa kesadaran keamanan memungkinkan seorang untuk menerapkan perilaku keamanan ketika menggunakan jejaring sosial dan dapat memahami pentingnya melindungi data privasi ketika menggunakan sistem situs jejaring sosial. Selain itu, menurut Subjakto, salah satu penyebab adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi dapat menyebabkan eh, terjadinya tindak kriminal penyalahgunaan data pribadi. Jadi dapat disimpulkan, undang-undang di Indonesia itu sudah cukup kuat untuk melindungi data pribadi masyarakat Indonesia. Namun, kesadaran akan pentingnya menjaga dan tidak dengan mudah menyebarkan data pribadi ke sosial media itu belum disadari oleh masyarakat karena minimnya literasi oleh masyarakat. Maka dari itu diharapkan masyarakat itu lebih aware akan eh, keamanan data pribadi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.